Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali dialog khusus lawan COVID-19 malam hari ini kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan dan mungkin semuanya saat ini sedang bersiap-siap untuk menyambut datangnya hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri yang memang hanya tinggal hitungan hari. Tetapi tentu saja mungkin akan sangat-sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena saat ini kita bukan hanya sekedar menyambut Hari Raya Idul Fitri tapi juga masih harus menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung usai. Dan tentu saja banyak yang bertanya, pandemi COVID ini kapan berakhir? Itulah yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini pemirsa. Sudah hadir di studio ada Dr. Windu Purnomo. Beliau ini adalah tim advokasi PSBB dan surveillance COVID-19 dari FKM UNER. Selamat malam Dr. Windu. Selamat malam, Agnes. Sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dr. Windu sudah bergabung bersama dengan kami. Pemirsa, nanti kami juga akan berbincang bersama dengan sosiolog FISIP UNER di segmen kedua. Tapi sekedar informasi bahwa hari ini Jawa Timur menambahkan, boleh dikatakan menambah jumlah yang confirm sebanyak 502 yang confirm untuk hari ini saja. Dan ini tentu saja cukup mengejutkan. Dari sisi epidemiologi, apakah kemudian ketika lonjakan ini sangat-sangat tinggi, hari ini Jatim 502 tambahnya, itu sudah mencapai puncak atau kita sendiri juga masih belum tahu jelasnya kita ini ada di puncak, menuju puncak, atau kita menuju landai, Dok? Begini, kalau kita membaca angka ya, apa yang dideklar di pusat, angka kita kan tiba-tiba ada pelonjakan 502 dari Jawa Timur. Sebetulnya tidak berarti bahwa Jawa Timur ini lagi penularannya tinggi ya. Karena kita tahu bahwa tes kita itu sering hasilnya terlambat diumumkan. Jadi sebetulnya yang 502 itu adalah utang 3 hari yang terakhir kemarin. Artinya berarti hari ini adalah hari kemarin. Jadi iya, hari kemarin dulu dan kemarin dulu. Jadi 18, 19, 20. Ya, jadi itu ada keterlambatan diumumkan gitu ya, karena hasilnya memang kan antri itu ya. Jadi kan kita tahu bahwa kapasitas lab kita itu kan terbatas. Ya, kadang-kadang antri kadang-kadang juga reagen habis dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita membaca naik turunnya itu belum tentu itu adalah naik turunnya kasus yang sesungguhnya. Bukan real time berarti ya? Karena kan pengumuman itu bisa 5, 6 hari sampai 7 hari ke depan baru diumumkan. Kalau kayak begitu kita memang tidak bisa membaca kapan pandemi ini berakhir atau gimana? Jadi kalau kita membaca angka itu yang dibaca sesungguhnya ada yang namanya kurva epidemiologi. Jadi yang kita lihat adalah jumlah kasus per hari, tapi bukan berdasarkan hari dideklar, tetapi hari saat dia mengalami gejala pertama. Dan itu ada datanya. Dan setiap provinsi punya angka itu. Jadi bukan per hari saat dia diumumkan, tetapi saat dia mengalami gejala pertama. Itu yang kita sebut sebagai waktu onset. Gitu. Bagaimana dengan mereka yang mungkin tidak ada gejala, Dok? Loh, yang positif ini kan biasanya yang dengan gejala kan. Karena dia gejala kemudian dites. Dites. Tetapi kontak eratnya, jadi kalau ada misalnya kebetulan saya positif karena ada gejala dites terus positif. Kan sih dicari kontak eratnya. Nah, kontak eratnya bisa aja tidak ada gejala, tapi dia juga harus dites. Nah, nanti baru ketemu juga, mungkin aja dia positif tapi tanpa gejala. Jadi, tapi pertama kali biasanya yang dites adalah mereka yang punya gejala. Jadi, PDP, ODP, itu yang harusnya dites semua itu, yang PDP, dan itu ODP. Tesnya adalah tes swab ya, Dok? Swab ya, PCR. Betul, ya. Swab. Sekaligus mungkin untuk bisa lebih mencerahkan masyarakat begitu ya terkait dengan rapid test yang kita menggunakan istilah kalau rapid reaktif dan non reaktif ya. Itu apa yang kemudian menjadi pembeda? Ada yang mengatakan rapid yang reaktif itu belum tentu dia terkena COVID. Yang negatif pun juga belum tentu bisa dibilang aman. Ya, jadi gini, rapid test itu berbasis pada antibodi. Jadi imunoglobulin ya. Jadi di tubuh kita ini kalau ada
benda asing, ya termasuk virus, kuman lain, ya parasit dan sebagainya, nanti tubuh kita itu akan bereaksi, merespons. Jadi akan menimbulkan namanya imunoglobulin, itu namanya antibodi. Nah, tes rapid itu dia cepat, tapi yang dia tes adalah antibodi, bukan virusnya. Jadi ada kemungkinan false. Jadi kalau dia positif, belum tentu positif. Gitu loh ya, jadi belum tentu sih. Kalau negatif juga belum tentu negatif. Karena mungkin antibodinya belum terbentuk. Nah, jadi kalau rapid test itu digunakan, ya, jadi makanya istilahnya tidak boleh positif negatif untuk rapid test. Reaktif dan cukup non-reaktif, disebut ya? reaktif, non-reaktif. Kalau reaktif, maka dia harus dites dengan PCR, tes swab itu dengan PCR. Kalau positif ya baru positif. Kalau negatif, ya jadi non-reaktif, dia diulang karena mungkin antibodinya belum terbentuk. Diulang pada hari ke-5 atau hari ke-7. Nanti kalau dia reaktif ke PCR. Kalau kemudian non reaktif ya sudah. Kan gitu ya. Jadi rapid test tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Cuma rapid test itu digunakan untuk kepentingan namanya screening, penapisan, screening awal, massal. ya? Jadi kalau misalnya untuk sesuatu yang yang masif, massal, kalau pakai PCR kan mahal. PCR itu mahal, bisa 2 juta atau lebih. Kalau rapid test kan harganya ya ada 200.000, 300, 400, lebih murah. Jadi kalau untuk massal itu digunakan dulu rapid test. Ya, jadi kecuali kalau memang pemerintah daerah kuat anggarannya besar, dia bisa langsung swab, PCR, swab. Tapi kalau tidak, dulu rapid test. Nah, nanti baru dilihat reaktif, non-reaktif. Kalau reaktif ya baru PCR. Kalau non-reaktif diulang lagi, non-reaktif ya sudah. Nah, jadi itu lebih murah gitu. Baik. Dok, nanti kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan dari PSBB yang kita tahu memang banyak orang yang kemudian menyaksikan keefektivitasan dari PSBB ini. Sementara ketika itu disangsikan efektivitasnya, dari sisi pemerintah justru memperpanjang PSBB ini. Kita nanti akan bahas juga bagaimana dengan perilaku masyarakat nanti bersama dengan Bu Tuti dari Sosiolog FISIP UNER. Sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk dialog khusus lawan COVID-19. Saya boleh menyapa kita menggunakan Zoom meeting ya. Ada Dr. Anda Tuti Budi Rahayu selaku sosiolog dari FISIP Universitas Erlangga. Bu Tuti, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Windu. Selamat malam Bu Tuti. Saya sering lihat wajah Bapak. Dan sekarang kembali melihat tidak bisa bertemu langsung juga ya, Bu Tuti ya? Pakai masker. Bu Tuti, ini dari sisi sosiolog, karena saya nanti juga akan bertanya ke Dr. Windu terkait dengan efektivitas PSBB. Tapi kalau ngelihat pola masyarakat, Bu Tuti ngelihatnya gimana ya? Masyarakat kita sudah cuekkah dengan kondisi PSBB atau kesehatan? Banyak sudah di luar sana beraktivitas seperti semula. Oke, begini Mbak, ini kondisi atau situasi ini sebetulnya adalah disaster. Kalau saya mengatakan dari sisi sosiologi, ini adalah bencana. Tapi bencananya itu bukan seperti bencana alam, gempa. Kalau gempa itu langsung kan orang-orang panik, ketakutan, dan berusaha untuk melindungi diri. Tapi ini bencana sosial. Nah, bencana sosial itu tidak disadari oleh masyarakat, ya. Meskipun tiap hari banyak informasi atau pemerintah memberikan informasi tentang ya siapa yang positif, siapa yang meninggal dan seterusnya ya. Nah, krisis ini sebenarnya situasi krisis ya. Kita sekarang berada dalam situasi krisis, belum disadari oleh masyarakat. Jadi saya melihat harus ada penyadaran yang terus-menerus pada masyarakat bahwa ini adalah bencana sosial. Bu Tuti, apa definisi belum disadari oleh masyarakat? Karena hampir setiap hari informasi tentang COVID itu sudah beredar dan masyarakat tahu akan hal itu. Tahu, tapi mereka apakah dalam pikiran mereka, knowledge ya, jadi stock of knowledge tentang COVID itu sejauh mana mereka punya, ya.
yang mereka pahami adalah kayak flu biasa, bisa disembuhkan, cepat sembuhnya gitu ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah virus baru dengan belum ada obatnya, belum ada antivirusnya yang bisa mengancam jiwa seseorang. Knowledge itu yang mungkin belum secara kuat tertanam dalam pikiran masyarakat. Nah, ini makanya saya bilang ini sebetulnya bencana sosial yang belum disadari oleh masyarakat. Dan ini sebetulnya krisis, tapi masyarakat tidak bisa atau belum bisa menerima itu adalah suatu krisis. Sehingga ini perlu ada penyadaran yang terus-menerus dari berbagai sektor tentu saja ya, tidak saja pemerintah yang memberikan informasi tentang ini, tapi juga komunitas, lingkungan sekitar gitu ya. Nah, ada sekelompok masyarakat yang merasa sebel gitu ya dengan sekelompok masyarakat lain yang acuh atau cuek dengan situasi seperti ini. Ini kan jadi pertentangan atau benturan-benturan ini akan muncul dalam Oke, Bu Tuti sebentar, saya ke Dr. Windu. Dr. Windu, ini kalau misalnya dikatakan bahwa ini sebenarnya juga bencana sosial, masyarakat mungkin kurang aware. Apakah artinya PSBB yang diberlakukan dan segala komunikasi kebijakan pemerintah ini tidak efektif untuk disampaikan ke masyarakat? Jadi begini, kan seperti yang katakan Bu Tuti ya, kan kesadaran masyarakat itu kan sebetulnya tidak mudah terbangun. Edukasi itu tidak selalu bisa instan, bisa mengubah perilaku, ya kan? Yeah. Apalagi sekarang ini namanya pagebluk ya, jadi pandemi atau wabah COVID-19 ini itu kita sifatnya balapan, ya, berlomba, cepet-cepetan. Beda dengan kalau misalnya katakanlah untuk penyakit kronis, misalnya TBC, kita bisa nunggu, ya bisa nunggu karena tidak balapan seperti wabah seperti sekarang ini. Nah, jadi artinya tetap edukasi dalam rangka untuk ya edukasi, kemudian sosialisasi harus dilakukan tetap ya. Jadi kalau di bidang kesehatan masyarakat itu kita selalu harus melakukan promosi kesehatan. Ya, yang tadi social distancing, kemudian pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun air mengalir, ya. Tetapi kalau kita menunggu kesadaran itu tumbuh bisa lama. Orang berlalu lintas saja lah. Lalu lintas ini kan sudah sejak dulu bagaimana aturan juga ada, sosialisasi tentang lalu lintas. Sampai sekarang orang melanggar lampu merah ya ada, ya berhenti di tempat yang tidak seharusnya ya dilakukan. Artinya lama itu. Nah, pada situasi yang kritis seperti ini, akut nih namanya sifatnya akut, maka edukasi dalam rangka perubahan perilaku ya, mengubah perilaku sosial dari warga masyarakat itu tidak hanya itu saja, harus dibarengi dengan kontrol pemerintah. Dari pemerintah. Jadi kontrol pemerintah itu harus ya, jadi meskipun tidak harus sangat represif enggak ya, tetapi harus ada pengawasan yang betul-betul ketat. Jadi nggak cukup kita cuma memberi edukasi, karena ini balapan gitu. Kalau kita nunggu mereka sadar, terlambat kita. Artinya berarti PSBB yang diberlakukan bahkan di perpanjangan jilid 2 ini masih sangat kurang ketat berarti ya. Betul. Jadi artinya kontrol aparat ya, sebetulnya aparat itu sudah jempalitan ya. Mereka ini di jalan sudah ini. Tetapi kadang-kadang mereka ini tidak bisa memberi sanksi karena aturannya nggak ada. Artinya payung hukumnya nggak ada. Nah, jadi kalau payung hukumnya ada, jadi itu artinya kebijakan. Jadi kebijakan, jadi katakanlah ya, misalnya PSBB jilid 1, jilid 2 ini kan gampangnya tidak berhasil dengan sesuai harapan. Mestinya dilanjutkan harusnya ya, dari segi epidemiologi, kalau lihat kasusnya masih menanjak, ya kita belum tahu puncaknya harusnya lanjut. Tetapi kalau lanjut tidak boleh artinya tetap itu menggunakan pergub yang pergub yang lama, perwali yang lama, tapi tambahkan ya. Mungkin nggak yang kayak begitu. Sebentar, Dok. Bu Tuti, mungkin tidak, karena kan dengan 2 jilid saja masyarakat sudah merasa jenuh ini. Apakah masih memungkinkan untuk memperketat aturan-aturan yang ada, Bu Tuti, dengan kondisi masyarakat? Saya rasa dalam upaya yang seperti disampaikan oleh Pak Windu tadi,
memberi penyadaran, tapi penyadaran yang betul-betul cepat gitu ya. Artinya masyarakat itu jangan dibuat terlena. Itu perlu menurut saya. Jadi PSBB jilid 2, jilid 3 dan seterusnya sampai mereka punya kemampuan untuk mendisiplinkan diri. Sampai mereka bisa menerima norma baru gitu loh, Mbak. Sementara ini kan orang tidak punya nggak aware ya terhadap lingkungan sekitarnya, nggak mau pakai masker, terutama untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu ya, yang harus terus-menerus ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Windu, memang harus ada ketegasan dari aparat ya. Negara itu harus hadir secara kuat, secara tegas. Komando itu ya satu komando tapi yang benar-benar bisa membuat masyarakat itu patuh ya. Yang sekarang itu aturan di pusat dengan aturan di provinsi atau aturan di kota kabupaten itu tidak sinkron, kadang-kadang saling bertentangan. Itu yang membuat masyarakat kebingungan. Jadi ini situasi krisis, negara ini tidak hadir secara tegas, kuat dan terukur gitu ya. Sehingga akhirnya masyarakat juga merasa meremehkan. Jadi harus ada sinergi antara masyarakat sebagai suatu komunitas yang memang harus terus-menerus disadarkan terhadap new norma tadi, new norma, new moral. Iya, semua yang baru ya. Ini semua baru buat kita ya. Artinya pandemi atau pagebluk yang mungkin tahun 1918 itu pernah terjadi. Sekarang kita baru tahu, baru sadar, oh begitu ya, begitu membahayakan situasi seperti ini. Nah, ini tapi dengan kondisi masyarakat yang sekarang, Bu Tuti, artinya begini, seolah-olah masyarakat bukan hanya kebal terhadap virus, tapi juga kebal terhadap segala anjuran pemerintah. Ya itu tadi yang saya bilang, pendisiplinan itu tidak hanya pada masyarakat, tetapi kepada negara, kepada pemerintah, kepada penguasa. Nah, itu harus ada satu komando yang bagus, yang kuat gitu loh. Kita lihat aja kebijakan yang tidak konsisten, membolehkan sholat Id tiba-tiba dicabut gitu ya dengan alasan yang saya nggak tahu, harusnya kan harus mengacu kepada pendapat dari para ahli ya, para ahli seperti Pak Windu itu. Nah, itu harus didengar gitu loh. Artinya ilmu pengetahuan ini sekarang leading ya, harus menjadi pegangan utama bagi para pengambil kebijakan. Ya, jangan dia mendengarkan suara-suara masyarakat yang tidak berdasarkan pengetahuan. Ya oke lah, kita berdoa, itu memang salah satu cara kita untuk bisa meredakan rasa khawatir kita dan memohon karunia berkah dari Allah gitu ya. Tapi tetap kita punya ilmu pengetahuan. Nah, itu yang menjadi salah satu proses pendisiplinan masyarakat dan negara dengan memanfaatkan pengetahuan. Sebelum saya ke Dr. Windu lagi, Bu Tuti, kalau dari kajian sosiologi itu apakah lebih efektif ketika kita memperpanjang kembali PSBB atau ya kita tidak lagi menggunakan istilah PSBB tetapi memang aturan-aturan ini kemudian diperketat? Kalau dari kajian sosiologi mana yang lebih baik ya? Karena kok kayaknya PSBB tanpa aturan yang tegas juga percuma gitu ya. Tanpa PSBB tetapi masyarakat itu patuh, pemerintah itu juga punya garis komando yang yang kuat, yang benar, itu saya rasa lebih baik. Jadi memang kondisinya ini dilematis gitu ya. Mau memperpanjang PSBB tapi kebijakannya masih belum sinkron, masih belum satu kata gitu ya. Masyarakat akhirnya dalam tanda petik meremehkan juga. Nah, kalau tidak pakai PSBB, masyarakat belum disiplin, dilema gitu ya. Jadi memang harus step by step. Mungkin PSBB diperpanjang gitu ya. Tetapi dengan pendisiplinan, baik komunitas, masyarakat, juga negara atau pemerintah. Baik. Dr. Windu, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Tuti, masyarakat kadang-kadang juga kurang aware gitu kan, pemerintahnya juga kurang tegas. Sebenarnya saya nggak tahu sudah berapa kali saya tuh bertanya dengan banyak orang, seberapa menakutkannya sih virus ini? Kok kesannya masyarakat mungkin menganggap, ini cuma virus flu biasa. Kalau toh sampai ada kejadian, itu pasti karena penyakit bawaan. Jadi, ya itu ya. Jadi seperti yang sampaikan Bu Tuti tadi, kan banyak ya orang yang meremehkan, ya meremehkan seperti dianggap sebagai influenza biasa, ya toh. Itu kekeliruan yang sebetulnya fatal. Ya, jadi virus ini itu sangat mudah menular, ya sangat mudah menular. Dan data menunjukkan memang bahwa secara statistik ya,
secara statistik yang di global bahwa virus ini kan artinya yang berisiko tinggi, yang sangat berisiko tinggi untuk kematian terutama adalah mereka yang berumur lansia, ya, usia lanjut, dan mereka yang punya komorbid. Jadi artinya punya penyakit jantung, hipertensi, asma dan sebagainya, ya, diabetes. Nah, tetapi ingat, jadi bahwa ada juga mereka-mereka meskipun kasusnya tidak setinggi mereka yang punya komorbid dan lansia, itu yang juga meninggal gitu, ya, jadi meninggal, dan itu di Jawa Timur itu kasusnya banyak itu, ya, jadi artinya yang mereka yang bukan di segmen lansia dan yang punya komorbid atau punya dua-duanya itu ada juga yang terkena gitu, ya, bahkan ada juga anak kecil, ya, yang juga terkena. Nah, jadi artinya bahwa virus ini betul-betul harus diwaspadai, bukan kemudian kita menjadi panik, jangan, ya. Jadi kita tidak boleh panik, tidak boleh kemudian ketakutan sehingga menjadi stres, depresi dan sebagainya, ya. Bahkan nanti ada juga di luar negeri ada yang bunuh diri katanya karena stres dengan jangan ini sampai kan. Itu terjadi, ya. Baik. Jadi itu tentu tidak boleh sampai ke sana. Ya. Oke. Dok, sebentar, saya hold dulu sebentar, kita jeda dulu. Bu Tuti juga mohon bisa tetap bersama dengan kami, karena setelah jeda, dialog khusus lawan COVID akan kembali untuk Anda pemirsa. Bisa takoin WA JTV, nanti kami akan bacakan beberapa yang sudah masuk di line chat WhatsApp JTV. Ya pemirsa, dialog khusus lawan COVID-19 hadir kembali untuk Anda, dan mungkin sudah ada yang bergabung di line WhatsApp JTV, boleh saya bacakan. Anda bisa takon aja nang WA JTV di nomor yang sudah tertera di layar kaca, mungkin sambil menunggu beberapa yang nanti akan direkap oleh teman-teman dari redaksi. Kita digadang-gadang masuk dalam sebuah, atau mungkin istilahnya new normal, Dr. Windu. Sebelum ke Dr. Windu, Bu Tuti masih tersambung di kami? Iya, Mbak. Bu Tuti? Ya, suara saya kedengeran, Mbak? Oh ya, sudah masuk. Bu Tuti, kalau secara kajian sosiologi, kita sudah siap nggak sih masuk ke yang namanya new normal? Ya itu tadi, rupanya masyarakat masih belum memahami ya yang harus dilakukan dalam situasi new normal gitu ya. Kalau saya dari sisi sosiologi, ini adalah norma baru, moral baru, ya, value baru, nilai-nilai baru, yang mungkin ini adalah reproduksi dari norma-norma yang lama yang sudah ditinggalkan. Kalau dari sosiologi itu new normal itu didefinisikan seperti apa sih? Penggunaan masker kah? Kemudian mulai menjaga jarak kah? Atau apa? Pola hidup seperti jadi apa? Tidak selain pola hidup bersih atau kebiasaan, habit hidup bersih, termasuk juga nilai-nilai, norma-norma, nilai norma moral yang baru. Misalnya kita biasa berinteraksi dengan orang secara intim, secara dekat gitu ya. Dengan norma baru, dengan normal yang baru, kita harus menjaga jarak. Kadang-kadang itu kita lupa kan. Terus kemudian kita harus selalu menggunakan masker kemana-mana, harus bersih, ya, hidup bersih itu memang new normal yang dipikirkan oleh orang banyak. Tapi selain itu adalah ada moral baru. Moral di sini adalah kedisiplinan dari masing-masing individu untuk bisa menjaga kesehatan masing-masing, termasuk mungkin pengetahuan yang harus dia miliki untuk bisa mempertahankan daya tahan tubuh. Ya, jadi banyak hal, banyak aspek yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Intinya beradaptasi begitu ya? Betul, ya. Oke. Tapi ada juga yang mendefinisikan new normal itu herd immunity, Dok. Bener nggak sih ini? Bukan, herd immunity itu kan yang kita sebut sebagai imunitas populasi, ya. Jadi artinya kalau minimal 70-80% dari populasi itu dia memiliki kekebalan terhadap sebuah penyakit, itu disebut herd immunity. Herd immunity itu biasa oleh para di negara-negara, ya, oleh para ahli kesehatan masyarakat, oleh para pengambil kebijakan, ya. Herd immunity digunakan untuk imunisasi. Jadi imunisasi itu, jadi kalau misalnya imunisasi campak, itu minimal harus bisa menggapai atau mengcover
minimal 80%. Selama kurang dari 80%, maka campak itu akan bisa menjadi wabah gitu. Ya, jadi artinya ada orang yang tertular. Tapi kalau sudah lebih dari 80%, yang 20% itu pun tidak akan tertular lagi. Nah, jadi tapi jangan sampai herd immunity itu digunakan untuk wabah. Jadi orang diminta untuk sakar PDW ya toh. Jadi artinya tidak menjaga jarak aman ya, dan sebagainya, tidak pakai masker sehingga semua orang tertular ya toh. Jadi saenake dhewe lah gitu ya. Sehingga nanti herd immunity tercapai, tetapi apa yang terjadi? Nanti yang untuk mencapai herd immunity yang 80% tadi, bayangkan 80% dari 270 juta. Ya. Itu kematian itu akan tinggi. Ya toh? Jadi tentu herd immunity tidak boleh digunakan untuk wabah. Itu sangat keliru. Ya, itu berarti kan sengaja membunuh populasi, sebagian dari populasi. Oke, ya. Lalu apakah dengan masker, jaga jarak, kemudian itu bisa membendung? Karena kita belum ada vaksin ya kan sampai sekarang, ya, Dok. Artinya apakah itu bisa membendung atau bahkan dengan pola seperti saja kita masih rentan tertular? Nah, jadi gini, prinsip dari penularan COVID-19 itu kan mudah toh. Dengan jarak dekat orang bisa tertular karena ada droplet yang tersemprot ke tubuh orang lain. Jadi jarak tidak boleh kurang dari 1 meter. Bahkan kalau perlu bukan 1 meter, 1,5 meter. 1,5 meter yang aman. 1 meter itu masih mungkin droplet itu bisa meloncat sejauh 1 meter. Nah, jadi prinsipnya kan gini ya, karena tadi kaitannya dengan new normal ya. Jadi new normal itu sesuatu yang sebetulnya merupakan hal yang selalu terjadi ya di dalam kehidupan tuh gitu. Contohnya aja, orang dulu tidak pakai helm, cuma naik motor nggak pakai helm, ya toh? Tapi untuk kepentingan keamanan, maka dia harus sampai ke new normal, toh? Jadi artinya menganggap bahwa memakai helm itu adalah sesuatu yang normal. Kalau tidak, nanti dia akan mengalami kecelakaan. Memakai safety belt, ya toh? Ini kan barusan saja orang Indonesia ini mau menggunakan safety belt untuk nyetir mobil atau menjadi penumpang di dalam mobil ya. Nah, dulu kan tidak terjadi gitu. Nah, jadi Dok, karena ini itu sebentar, Dok, ada yang masuk di line WhatsApp nih, Bu Tuti juga mungkin bisa baca. Kalau COVID-19 tidak berakhir, bagaimana dong nasib rakyat kecil? Ada lagi aktivitas sekolah kabarnya sebentar lagi buka. Apakah ini akan menjadi ancaman baru? Persoalan sekolah ini kemudian menjadi, jika sembuh dari COVID, apakah berarti imun kita bisa perangi COVID? Ada lagi? Apakah virus ini tidak bisa hilang dari Indonesia? Saya tampung dulu ya, sebentar Bu Tuti, sebentar saya masih melanjutkan. Dok, silakan, ini sekaligus juga menampung terkait dengan imun. Apakah kalau kita kena, maka kita sudah... jadi gini, secara umum ya, secara teoretik dan statistik, orang kalau sudah terkena COVID-19, sudah kena ya, sudah... Jadi karena vaksinnya belum ada ya, orang terkena itu yang dia akan kebal. Selama ini nyaris hampir semua orang yang terkena dia akan kebal. Ya. Dan dia akan sembuh kalau dia daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau dia kalah ya dia meninggal. Tapi meninggal itu ya antara 5 sampai 10% lah, 10% ya 12%. Ya, enggak lebih dari itulah ya. Nah, kalau dia kebal, tentu dia tidak akan terkena lagi. Tetapi ada kasus-kasus yang dilaporkan, ada reinfeksi. Jadi orang sudah pernah mengalami, kemudian terkena lagi, tapi itu kasusnya kecil. Itu ada laporan di Jepang kalau tidak salah, itu ada reinfeksi. Ya, jadi, tapi itu mungkin. Jadi kita tidak tahu ya, apakah di Indonesia itu terjadi atau tidak. Tapi ada berita kemarin ya salah satu menteri kita yang terkena itu katanya reinfeksi. Jadi dia sudah negatif, jadi positif lagi. Cuma kita nggak ngerti itu reinfeksi atau apa. Ya ini kita belum tahu karena belum ada penelitian. Nah, tapi itu kasusnya kecil. Ya sebagian besar kalau sudah kebal dia tidak akan terkena lagi. Gitu. Baik. Dok, sebentar, persoalan sekolah, Bu Tuti. Inikah ini juga menjadi salah satu bagian dari new normal kah, Bu Tuti? Atau harus gimana? Karena banyak orang tua yang khawatir kalau anaknya nanti masuk sekolah, sementara di beberapa pemberitaan ketika sekolah dibuka,
di luar negeri, kemudian banyak anak-anak tertular virus. Ini harus gimana ya kalau dari sisi sosiologi menyikapinya? Betul. Jadi ini memang harus ada planning. Planningnya itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek saya rasa tidak bisa semua anak masuk pada saat yang bersamaan. Jadi harus dipersiapkan dulu sekolahnya. Sekolahnya betul-betul bisa membuat situasi itu sehat, steril gitu ya. Kemudian anak-anak dipersiapkan dulu, murid-murid ya dipersiapkan dulu. Lalu kemudian dibuat semacam trial gitu ya, Mbak. Trial, tapi tidak semua. Kalau saya membaca yang Jakarta itu ada beberapa skenario. Saya rasa itu sesuatu yang patut untuk kita pelajari juga gitu ya. Skenario-skenario itu harus bisa diuji coba gitu ya. Nah, kalau di tingkat perguruan tinggi di Inggris saya membaca ada informasi bahwa memang tidak ada perkuliahan, tetap dalam perkuliahan yang online, learning distance kayak gitu ya. Tapi kalau dalam situasi sekolah dasar, sekolah SMP atau apa, ya itu harus betul-betul dijaga gitu ya. Dijaga dalam arti tidak bisa serta-merta semua masuk pada hari yang sama. Tapi memang harus dibuat planning yang ketat gitu ya. Ya, short planning, middle planning, kemudian yang long term gitu seperti apa. Bu Tuti, jadi memang betul-betul norma baru. Norma baru ya. Ya. Tapi Bu Tuti yang menarik begini, ketika tadi dikatakan masyarakat harus punya kedisiplinan baru, sementara pemerintah sendiri kabarnya new normal ini akan segera diberlakukan dalam tanda kutip ya, yang dianggap new normal adalah per 1 Juni ini nanti beberapa sudah mulai dibuka, bahkan tempat-tempat umum, mall. Kemudian sekolah tadi seperti yang dikatakan pertengahan Juni, di awal Juni nanti sudah ada lagi. Apakah pemerintah sendiri sebenarnya terburu-buru untuk kemudian mengatakan bahwa new normal dan beraktivitaslah seperti biasa? Ya, ini karena kepanikan tadi loh, Mbak. Negara ini sebetulnya mampu nggak sih menyiapkan infrastruktur, kemudian dana yang cukup besar ketika misalnya memang ekonomi ini terhempas gitu ya. Saya nggak tahu sejauh mana, sekuat apa negara itu bisa menguatkan masyarakat gitu ya, yang terdampak ya. Mungkin ini pemerintah itu juga seharusnya berkonsultasi terus-menerus dengan ahli-ahli epidemiologi atau ilmuwan-ilmuwan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Itu buat saya nggak tahu apakah ada komunikasi yang baik gitu ya. Harusnya kan ketika mereka melontarkan kebijakan-kebijakan itu bukan dari sisi kepentingan pemerintah yang supaya tidak dianggap abai terhadap masyarakat dan sebagainya, dalam arti ekonomi ya, tapi tetap yang namanya nyawa manusia, nyawa masyarakat itu kan menjadi hal yang utama gitu ya. Jadi ini kekuatan negara dalam menyangga ekonomi itu sejauh mana? Kalau saya lihat, kalau kuat ya mereka harusnya bisa membuat situasi ini betul-betul aman dulu buat masyarakat. Tidak semudah mengatakan bahwa ini sudah bisa dibuka dan sebagainya. Fatal akibatnya kalau saya lihat. Itu dari sosiologi, dari epidemiologi sendiri gimana melihat ketika katanya Juni itu sudah tinggal hitungan hari menuju Juni? Jadi saya melihatnya dari segi kesehatan ya, kesehatan masyarakat. Dari sisi epidemiologinya, monggo. Jadi gini, ini mungkin bukan new normalnya. Kalau new normal itu jelas ya, bahwa kita ini nanti kelak selalu kan kita mesti akan kembali melakukan aktivitas biasa ya, sekolah seperti biasa. Itu nanti pasti akan kembali. Ya. Tetapi kan penyakit apapun termasuk virus COVID-19 ini itu akan ada terus di dunia. Meskipun kasusnya kecil. Nah, maka supaya kita tidak tertular, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu harusnya begitu. Nah, sekarang pertanyaan Mbak Agnes soal gampangnya itu apa ya? Entah apa istilahnya, pelonggaran atau apa, mulai 1 Juni. 1 Juni sudah mulai ada ini. Jadi gini, saya tidak bicara. Padahal kita nggak tahu kurvanya tadi. Saya tidak bicara dari segi politik ekonomi. Ya, dari sisi kesehatan ya. Jadi dari epidemiologinya aja. Mengkhawatirkan tidak kasus kita ini sekarang masih menanjak. Ya, masih menanjak. Ya kan? Nah, kalau menanjak, tiba-tiba kemudian ini dilonggarkan, penularan kan terjadi. Yang tadinya mungkin sebentar lagi dia akan mencapai puncak kemudian turun, maka dia akan naik terus. Jadi sebetulnya kalau
pelonggaran itu harus, dan Presiden sudah benar, Presiden sudah mengatakan bahwa untuk melakukan entah itu istilahnya pelonggaran kah atau yang lain ya, itu harus melihat kondisi epidemiologi ya. Jadi kondisi epidemiologi itu kalau nanti kondisi penyakit itu sudah mulai turun, mungkin tidak usah sampai bawah, mulai turun dari puncak kemudian turun kira-kira separuh, nah itu mungkin bisa dilakukan pelonggaran. Tapi kalau enggak, masih di puncak dan longgar, yang dikhawatirkan apa? Second wave. Second wave. Ya, jadi nanti naik lagi gitu. Dan kita harus ingat sejarah pandemi itu second wave ya, second wave, third wave. Itu bisa terjadi kalau kita salah kebijakan. Ya, tahun 1919 kemarin itu second wave-nya itu bahkan melebihi tingginya daripada first wave-nya. Jadi itu yang harus hati-hati. Jadi makanya benar Presiden mengatakan nanti akan dikaji dulu berdasarkan kondisi epidemiologinya. Ini yang menarik, karena ketika dikatakan dikaji, sementara ini sudah terlanjur terlontar ke publik. Dan itu tadi yang dibilang oleh Bu Tuti, publik sudah mendengarnya itu lebih dulu, dan kemudian mungkin ada beberapa revisi. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di segmen berikutnya. Bu Tuti juga tetap bersama dengan kami. Pemirsa juga monggo masih bisa bergabung di line chat WhatsApp Tako Enang WAJTP. Sesaat lagi untuk Anda. Baik, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami. Saya boleh tampung dulu ya untuk beberapa yang sudah masuk di line chat WhatsApp. Bu Tuti masih bergabung di kami ya? Ya Mbak, suara saya kedengeran. Baik, sebentar saya baca dulu berapa lama hasil swab bisa diketahui. Nanti ini mungkin dari Dr. Windu. Kemudian apakah antivirus remdesivir bisa taklukkan COVID? Oke. Dok, tetangga saya PDP dan sekarang di rumah sakit, tapi kok tidak ada tindakan apa-apa ke kami ya? Tetangga yang PDP ya. Oke, ada lagi. Saya masih sering ketemu orang yang meremehkan COVID ya. Mungkin itu juga ada banyak yang saya kaget. Jatim kok tambah banter yang terinfeksi. Sama, kita juga kaget. Oke, ada juga yang masuk di sini yang tadi sudah di-forward ke saya. PSBB harus tetap dijalankan dengan berbagai perbaikan, karena ini instrumen kebijakan yang ada saat ini, kecuali ada kebijakan baru untuk pengendalian COVID. Perlu dikembangkan sanksi sosial bagi pelanggar PSBB. Saya rasa kalau sanksi sudah cukup banyak, hanya saja kurang tegas begitu kali ya Dok ya. Min, kenapa pemerintah nggak berani atau nggak mau menyuarakan lockdown serentak mengikuti negara yang sudah menjadi alumni COVID? Mohon diperjelas, bahasanya menggunakan alumni COVID. Saya ke Bu Tuti dulu, karena ini berbicara terkait dengan perilaku masyarakat. Apakah memang harus sampai lockdown? Dan saya rasa ini sudah terlambat kalau kita memberlakukan lockdown, karena ekonomi sudah mulai menjerit di sana-sini. Monggo, Bu Tuti. Ya, saya rasa tidak kemampuan negara untuk melakukan lockdown juga nggak memungkinkan, Mbak. Jadi saya rasa ya seperti ini sebetulnya sudah cukup bagus. Cuman itu tadi membuat masyarakat lebih patuh, lebih disiplin, lebih paham bagaimana bahayanya penyakit ini gitu ya. Nah, mungkin ini harus ke bawah, Mbak. Yang rentan ini masyarakat bawah ya. Kalau masyarakat menengah ke atas ini lebih mudah untuk memberikan pemahaman gitu ya. Nah, masyarakat bawah ini harus didekati gitu ya. Saya nggak tahu apakah dengan represif ataukah dengan cara persuasif, tapi dua-duanya harus jalan gitu ya. Ketika masyarakat, saya lihat ada tayangan di mana ya, di Sumatera atau di mana, itu anak-anak mudanya itu melawan polisi. Nah, itu harus represif menurut saya. Jadi tetap penyadaran ini dengan berbagai macam cara ya, represif maupun persuasif. Mungkin awal-awal perlu represif karena seperti yang diceritakan oleh Pak Windu, untuk menggunakan helm, untuk menggunakan sabuk pengaman, itu polisi terus-terus melakukan tilang dan sebagainya ya. Setelah muncul kesadaran itu kan akhirnya polisi nggak usah kerja keras lagi. Nah, ini juga memang ada effort yang cukup besar ya dari polisi atau pengamanan negara. Nah, itu harus didukung selain tenaga medis ya. Jadi ini memang mendisiplinkan masyarakat butuh effort itu menurut saya. Baik.
Baik, Bu Tuti, terima kasih banyak untuk partisipasinya malam hari ini, sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bu Tuti, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga. Amin, terima kasih. Terima kasih, ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam Bu Tuti, terima kasih. Selamat malam Bu Tuti. Selamat malam Pak. Saya live ya Mbak ya. Live dari Y. Terima kasih Bu Tuti. Selalu sehat. Iya pemirsa, itu tadi bersama dengan Bu Tuti yang sudah bergabung untuk sosiolog FISIP UNER, tapi juga ada beberapa catatan. Kita membahas tentang hasil swab itu kapan keluar, remdesivir itu mampu nggak? Terus kemudian kalau tetangga PDP saya kok nggak diapa-apain ya? Nggak ada tindakan apa-apa buat saya. Ya, kalau soal swab itu tergantung kemampuan dari kapasitas dari lab. Jadi selama lab kita ini banyak, tes swab itu sebentar, ya sebentar ya. Sehari paling pol sudah bisa dan besok sudah bisa diumumkan. Masalahnya kita ini kapasitasnya terbatas. Nah, tapi saya sudah mendengar kabar ya Jawa Timur ya dan mungkin Indonesia secara umum itu stasiun-stasiun lab itu sudah mulai diperbanyak. Ya, supaya diperbanyak. Jadi ya? nanti jangan kaget kalau nanti setelah Lebaran ya, setelah Lebaran itu mungkin kasus dari Jawa Timur itu meningkat tinggi. Itu karena keberhasilan kita menggali kasus-kasus yang ada di bawah permukaan. Dan itu hasilnya lebih cepat ya berarti ya? Iya, makin banyak kasus yang terkuak, itu makin bagus. Karena berarti nanti yang positif itu langsung bisa diisolasi, dikotakkan ya, sehingga tidak terjadi penularan. Jadi yang penting itu adalah tes masif. Tempat isolasinya ini Dok, kadang-kadang yang juga nggak cukup, tempat pengkotakannya ini. Betul. Jadi ya memang makanya pemerintah harus punya tempat-tempat khusus untuk isolasi, ya kan? Dan ini sudah ada ini di Jawa Timur sudah mulai ada atau di mana itu di Indrapura ya di apa namanya itu Balitbangkes itu ya itu ada ya dan banyak tempat lain lah di Badiklat provinsi ya jadi itu sudah digunakan di asrama haji ya kan dan tadi sudah ada itu. Nah, jadi itu kalau makin banyak tes yang dites, makin banyak yang positif, itu makin bagus. Yang penting yang harus ditekan adalah kematian. Yang harus ditekan adalah kematian. Betul, gitu. Dok, kemudian kalau remdesivir itu bisa tidak untuk menangkal atau mungkin menahan? Nah, gini, kalau itu kan sudah soal klinis ya. Nah, baik. Jadi gini. Jadi obat-obatan pada dasarnya sekarang ini kan belum ada yang apa namanya yang bisa yang digunakan untuk anti COVID-19 ya. Jadi sebetulnya COVID-19 itu kan self-limiting disease. Dia sembuh sendiri sebetulnya. Yang penting nutrisi bagus, imunnya bagus ya. Bagus semua. Dia sembuh gitu. Tapi kalau dia punya gejala yang apa namanya sudah sampai karena dia punya komorbid, nah itu yang mungkin bisa meninggal. Nah, yang kita jaga adalah jangan sampai terjadi itu. Makanya ventilator harus ada. Jadi jangan sampai rumah sakit itu mengalami yang kita sebut over capacity. Karena banyak penularan terus mengalir dari bawah. Makanya yang paling penting itu adalah memutus rantai penularan. Ya jadi kalau enggak kematian bisa rendah itu kalau semua bisa diisolasi ya dan orang patuh ya sehingga tidak mau keluar ya. Nah, jadi nanti juga tugas pemerintah adalah tadi itu yang dikatakan Bu Tuti. Jadi kalau mau menjaga supaya orang yang punya penghasilan harian ya, yang supaya dia tidak keluar karena mencari makan, ya dia harus dibantu oleh pemerintah lah. Cuma pemerintah ini juga punya keterbatasan. Maka kita harus punya solidaritas sosial dari tetangga dan juga membantu tetangganya sendiri, jangan menggantungkan pada pemerintah. Baik Dok, sebentar kita jeda dulu. Mungkin tadi ada satu pertanyaan yang harus dijawab sama dokter, tapi saya akan bacakan setelah jeda di segmen terakhir untuk Anda, dialog khusus lawan COVID-19. Baik, waktu saya tidak banyak pemirsa untuk bisa membahas satu pertanyaan ini, tapi ini memang sangat terkait dengan pelaksanaan dari PSBB yang saya tidak tahu apakah nanti Jatim akan PSBB atau seperti apa, apakah nanti akan perpanjangan lagi. Dok, berapa persen efektivitas wacana PSBB untuk menekan COVID-19 secara epidemiologis di Jawa Timur? Dan bagaimana kalau virus berevolusi jika semakin kuat dan kuat?
Monggo dok, di 3 menit terakhir. Ya, jadi prinsipnya PSBB itu kan sebetulnya mirip dengan lockdown ya. Lockdown ya artinya semi lockdown lah, atau lockdown parsial gitu ya. Jadi kalau intervensi tidak dilakukan sama sekali, itu artinya penularan akan 100% terjadi. Oke. Ya, jadi artinya makin membesar, kematian akan tinggi. Kalau PSBB itu kurang lebih 50% dia bisa ini. Asal PSBB yang betulan. Asal intervensinya juga kuat. Bukan PSBB yang seperti yang sekarang sedang berlangsung. Ya kan, karena kepatuhan rendah dan sebagainya ya kan? Jadi kalau PSBB itu dilakukan dengan ketat, itu 50%. Penularan itu bisa ditekan. Kalau lockdown itu bisa 80% sampai 90%. Cuma itu konsekuensinya adalah konsekuensi anggaran yang mungkin pemerintah tidak mampu, ya nggak apa-apa, ya PSBB cukup, asal betul-betul ini. Dan yang penting PSBB harus dibarengi dengan tes massal, tes masif. Jadi kalau tes masif tidak dilakukan, juga penularan tetap terjadi di bawah permukaan. Jadi gitu. Syaratnya adalah PSBB yang betulan secara ketat dan tes masif, gitu, betul. Kalau terkait dengan evolusi virus yang semakin kuat, singkat. Kan gini, itu istilahnya mutasi ya. Jadi virus RNA, jadi kan coronavirus itu kan sebetulnya golongan virus RNA. Virus RNA itu gampang mutasi memang, ya. Jadi berubah-ubah gitu. Makanya bikin vaksinnya juga tidak gampang, ya. Jadi bisa aja dia makin kuat dan sebagainya, bisa saja gitu, ya. Dan itu para virolog lah, ahli virologi yang bisa melihat bagaimana yang namanya mutasi-mutasi itu. Oke, gitu. Baik. Dan mudah-mudahan pasca Lebaran ini nanti tidak terjadi lonjakan yang cukup berarti begitu ya dok ya, supaya memang bisa segera selesai asal ada kesadaran bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dok, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama, terima kasih. Selalu sehat. Salam juga buat tim semuanya. Dan pemirsa juga pastinya sehat selalu untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Dialog khusus lawan COVID-19. Saya Agnes pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.